Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau tunjukin bagaimana caranya kita untuk mengkalibrate baterai dengan firmware yang ada di TX ya, atau di remote tuh, biar itu lebih akurat. Jadi biasanya kalau kita punya remote ya, kemudian dipasangin baterai atau baterainya internal kayak yang di TBS Tango 2 ini, itu kadang pembacaan untuk voltage baterainya itu nggak akurat. Nah, efek sampingnya kalau misalkan nggak dikalibrate dan selisih voltage-nya yang ada di baterai beneran sama yang dibaca oleh si TX, itu nanti bisa bahaya guys. Contohnya misalkan kalian bisa overcharge atau baterainya kalian bisa drop ya. Jadi dibacanya seolah-olah masih voltasenya masih ada ya, tapi aslinya kondisinya baterainya itu udah ngedrop. Baterainya udah voltasenya keadaan sesungguhnya itu sebenarnya lebih rendah. Nah, ini kita perlu kalibrate ya. Caranya itu kita mesti ya, kalau untuk yang ini saya contohin ya, TBS Tango 2. Sebenarnya secara prinsip sama aja dengan remote-remote lainnya kalau mau mengkalibrate ya yang ada di firmware-nya si TX atau remote. Itu yang aku tunjukkan ini menggunakan OpenTX ya. OpenTX, HTX, Freedom TX ya, itu semuanya sama. Aku contohin dulu, ini aku nyalain. Nah, cara mengeceknya, nah di sini kan ketika pertama kali nyala, nah di sini kan ada tulisannya nih di baterai, di bawahnya kata-kata SIM, ya, itu kan dibilang 3,9. Nah, kita mau ngecek di baterai internalnya si TBS Tango 2 ini apakah benar-benar 3,9 apa enggak. Kalau enggak, kita perlu kalibrate ya. Nah, ini kita matikan dulu ya, kita perlu bongkar. Kebetulan ini bautnya udah saya lepas ya. Sebenarnya kalau TBS Tango ini gampang banget untuk nyopotnya. Pertama copot karetnya nih yang ada di kedua sisi. Lalu kalian lepaskan baut ya. Bautnya itu ada 4. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 bukan 4 ya. Jadi ada 6 baut. Nah, ini kalian tinggal buka aja nih. Gampang banget bukanya. Nah, ini udah kebuka ya. Nah, ini kebetulan saya nggak ada apa namanya si external bay modulnya ya, karena udah saya lepas. Untuk eksternalnya udah langsung saya masukin ya, yang modul express LRS-nya tuh di dalam sini. Jadi kemungkinan kalau kalian punya TBS Tango 2 nggak seperti ini ya nggak apa-apa, karena ini punya saya emang udah dimodif ya, jadi seolah-olah ada internal express LRS-nya, tapi sebenarnya itu eksternal yang dimasukin di dalam sini. Nah, ini kayak satu contohnya ada di sini sama ada di dalam sini nih di baliknya. Cuman kita nggak perlu pakai bongkar semuanya untuk melakukan kalibrate baterai ini. Caranya cukup simpel. Nah, sini ada soket ya, soket yang ngubungin baterai ke PCB mainboardnya si TBS Tango. Nah, ini kalian perlu cabut aja ini. Nah, kalian bisa pakai bantuan pinset ya, biar lebih gampang dan lebih aman nyabutnya daripada pakai tangan. Ini kita cabut aja. Nah, ini udah kecabut. Tadi berapa yang dibaca 3,9 ya. Nah, ini kita nggak usah copot baterainya juga nggak apa-apa. Mau dicopot juga boleh-boleh aja, terserah. Nah, untuk mengecek baterai ini kita perlu pakai alat multitester ya, multi volt ya, voltmeter atau apa sih namanya, saya juga kurang tahu. Yang biasa dipakai di orang-orang servis elektronik nih. Nah, kayak gini. Ini kalian bisa pakai merek apa aja. Tinggal kalian taruh ininya di bagian voltase ya. Biasanya itu ada yang digital, ada yang manual pakai jarum. Itu sebenarnya sama aja cara kerjanya. Nah, ini kita mau ngukur voltase ya, kita arahkan ke voltase. Ini ada 2V, ini karena AC, satunya itu DC. Karena ini baterai DC ya, kita arahkan ke yang voltase yang gambarnya kayak gini nih, yang lurus, berarti ini ke voltase DC ya. Nah, ini kita tinggal cek ya caranya. Ya, ini kita tinggal tusukin aja di sini nih, yang ke hitam, yang merah ke merah. Ini nanti akan kebaca nih voltase baterainya itu berapa. Nah, kebaca kan 3,96. Oke. Kalau udah, ini berarti secara baterai voltase sesungguhnya itu adalah 3,96. Ini nanti kita kalibrate. Caranya kita colokkan lagi ya. Kita akan nyalakan remote-nya.
Oke, kita nyalakan remote-nya. Oke, nah di sini itu kalian perlu pencet ke menu. Kalau kalian punya Radio Master, biasanya di tombolnya itu namanya SYS ya. Itu pencet tahan. Nah di sini kemudian kalian menuju ke page nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di bagian hardware. Nah di bagian hardware ini kalian scroll ke bawah. Di sini tuh ada baterai calibrate. Nah ini baterai calib. Nah di sini nih, di sini kebacanya berapa? 384. Padahal tadi kita cek 3,96 ya. Nah ini kalian bisa modif nih. Jadi ini kita naikkan ya ke 396 biar sama dengan keadaan sesungguhnya. Oke, kita enter. Kita tinggal exit. Kita matikan. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, kita coba cek lagi ya apakah berubah. Pencet tahan menu, kemudian ke page nomor 5. Terus kita cek di baterai calibrate-nya. Nah, ini udah ya 395 nih sekarang. Karena mungkin udah baca ya sensornya. Ya yang penting nggak terlalu jauh selisihnya. Tadi kan jauh banget ya. 3,84 sama 3,96. Hampir 0,1 volt. Itu tinggi banget. Makanya ini kita perlu calibrate. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu bisa nggak sama ya? Ya biasanya itu karena mungkin kita ngecas, kemudian sering ngeflash dan segala macam sehingga alat sensor meternya voltage yang ada di sini tuh udah nggak akurat, perlu dikalibrate ya. Ini sebenarnya sama aja kayak smart charger, itu kadang juga bacanya juga nggak terlalu akurat, mesti dikalibrate. Jadi sering-sering aja ngecek ya, bukan sering ngelakuin kalibrasi ya. Tapi setiap periodik, misalkan kalian udah lama nih nggak make 1 tahun atau 6 bulan misalkan, kalian coba aja kalibrate ya. Jadi tujuannya juga buat supaya baterainya itu tetap awet ya, karena bacanya akurat sehingga warning, alarm misalkan low voltage atau overcharge itu bisa kita hindari. Oke, paling itu aja ya tips dari saya. Moga-moga bermanfaat, kalian bisa terapkan ini di radio apapun ya, terutama yang firmware-nya itu menggunakan OpenTX, HTX, Freedom TX, itu caranya sama aja. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.